Kepolisian akhirnya membuka kasus pembunuhan Endang Sulastri yang membuat gempar masyarakat di Jalan Patimura, Kelurahan Legian, Kuta, Badung ke publik. Tersangka bernama Kamal Mopangga, 33, dihadirkan di Mapolresta Denpasar pada Jumat 17.10.2025. Tampak pria berseragam oranye itu harus dibawa menggunakan kursi roda, lantaran kedua kakinya dihadiahi timah panas oleh aparat. Kapolsek Kuta Kompol Agus Riwayanto Diputra mengungkap secara gamblang kronologi dan motifnya. Peristiwa ini disebut terjadi pada Sabtu 11.10, bermula ketika Kamal dan istri sirinya Endang pulang ke rumah kontrakan setelah tutup bar pantai. Korban merupakan pemilik usaha, baik itu warung makan, kafe, serta rental motor. Kebetulan pelaku selain suami siri, juga sebagai karyawannya. Dalam perjalanan, pasangan yang sudah menjalin hubungan sejak 2021 itu cekcok masalah pekerjaan di bar atau kafe yang berlokasi di pantai. Korban menyuruh tersangka untuk terus membantu rekannya Rian di bar. Lalu, pria asal Bitung, Sulawesi Utara ini menanggapi agar Endang berubah dan menghargai pekerjaan yang sudah dirinya lakukan. Tetapi respon wanita asal Banyuwangi, Jawa Timur ini justru berupa kata kasar dan caci maki dengan membawa-bawa suku dan keturunan keluarga. Ucapan tersebutlah yang membuat suami siri itu merasa sakit hati. Sesampainya di kontrakan tidak ada pembicaraan apapun, dan korban langsung masuk ke kamar. Sedangkan tersangka melakukan berbagai hal seperti ke toilet, lalu duduk merokok sambil ngopi. Saat itulah terbesit di pikiran pria yang memendam sakit hati ini untuk merencanakan pembunuhan terhadap pasangannya. Kamal langsung kembali ke bar di Pantai Legian untuk mengambil pisau pemotong kelapa yang disimpan di bawah bantal bagian belakang bar. Senjata tajam tersebut dimasukkan ke dalam jok motor untuk dibawa pulang. Berikutnya dia masuk ke kamar tempat Endang beristirahat, tetapi ternyata wanita itu masih terjaga. Awalnya tersangka berencana membunuh korban ketika sedang tertidur, namun ternyata korban belum tertidur dan sedang main handphone, ucapnya. Sehingga, Kamal menyembunyikan pisau di bawah bantal sambil duduk. Kesempatan akhirnya datang saat Endang memintanya untuk memijat punggung sekitar pukul 23.30 WITA. Maka pria itu pun menyuruh wanita parubaya tersebut untuk duduk bersila. Saat merasakan keenakan dibijat kepala Endang menengadah, Kamal langsung mengambil pisau dengan tangan kanan. Sedangkan tangan kirinya memijat dagu korban agar tidak curiga. Saat itu pula senjata ini dipakai menggorok leher pasangannya yang terpaut usia 8 tahun ini. Alhasil, Endang kejang-kejang sampai meninggal. Setelah melancarkan aksinya, Kamal tak langsung kabur. Ia menyempatkan tidur di sebelah jasad korban semalaman. Esoknya, baru dia melarikan diri dengan membawa barang-barang berharga korban, seperti uang tunai yang diambil dari saku Endang sebesar $400 Australia atau sekitar 4 juta rupiah. Berbagai kartu ATM, ponsel, hingga laptop. Dia juga merusak kamera CCTV di sekitar lokasi, lalu pergi menggunakan sepeda motor milik korban. Tragedi tragis ini baru diketahui oleh karyawan atau anak angkat dari Endang pada Senin 13.10 pukul 18.30 WITA, sebab wanita itu sudah tak kelihatan selama 2 hari, sedangkan pintu kamarnya dikunci oleh pelaku sehingga dikira istirahat. Ternyata korban sudah tewas secara mengenaskan dan mengeluarkan bau tak sedap. Hal ini lantas dilaporkan ke Polsek Kuta. Selanjutnya, tim gabungan Polsek Kuta, Unit 1 Satreskrim Polresta Denpasar dan Inafis Polresta Denpasar mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, hingga data terkait terduga pelaku dapat dihimpun. Setelah itu, Kanit Reskrim Polsek Kuta IPT Mateus Dias Prakoso, beserta tim Jatanras Polresta Denpasar yang dipimpin oleh Kanit 1 ITD Astawa Bagia, bergerak ke daerah Bitung, Sulawesi Utara malam itu juga untuk melaksanakan penyelidikan. Kurang dari 24 jam sejak tim gabungan tiba di Sulawesi Utara, dibantu petugas Resmo Polda Sulawesi Utara, akhirnya Kamal dapat ditangkap di Jalan Madidir Gunung Galunggung, Bitung, pukul 22.30 WITA. Diduga dia sempat mencoba melawan dan melarikan diri, sehingga diberikan tindakan tegas terukur berupa dor di kedua kaki. Saat diinterogasi, Kamal mengakui motifnya membunuh karena sakit hati dengan kata kasar korban. Apalagi selama ini mereka kerap cekcok, sehingga emosi pria itu terakumulasi menjadi amarah tak terbendung. Sementara itu, IPT Mateus Dias Prakoso yang disinggung mengenai kecurigaan pihak keluarga bahwa harta korban sebesar 2 miliar rupiah diduga bawa kabur, mengatakan hal ini sedang didalami oleh pihaknya.